Solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semuanya? Kita berjumpa lagi dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Bersama. Taib, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kesehatan, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penyakit menular. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita belum termasuk pasien yang mengalami penyakit menular. Apa penyakit penularnya kita akan bahas nanti. Dan alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, di kesempatan kali ini Ana Abu Auni dan rekan Ana. Assalamualaikum Bang Rey, Abu Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Auni? Alhamdulillah. Jadi baik. ini bahasan kita sekarang agak Angker. menakutkan Iya, ya. Tapi makanya kita bahas sama ahlinya. Ahlinya. Nah, kita udah kedatangan tamu kita yang spesial dan kayaknya ini perdana nih ya. Iya, di sini. perdana. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ini yang baru saja kejadian di Kota Pekanbaru ya. Nah, di edisi hari ini Bang Rey, Abu Syafiq, di hari Sabtu siang kita berada di tanggal 6 di Indonesia, 6 masih 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau tanggal 7 di Haramain. Tanggal 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Bertepatan kita berada di tanggal 30 Agustus 2025. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Bersama. Dan kita ingatkan juga Bu Auni untuk pemirsa yang ingin langsung berinteraksi atau berkonsultasi dengan tema kita hari ini, kita kasih tahu dulu ya. Baik. Hati-hati dengan rabies. Itu dia. Tema kita nanti bersama Dokter Faisal, nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Tapi sebelumnya kita ingatkan untuk pemirsa Bu Auni, untuk yang ingin berkonsultasi langsung silahkan ke 0811-755-0606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp ya. Dan untuk antum yang tidak sempat menelpon, tapi sebaiknya menelpon, silahkan ke chat WhatsApp dengan nomor yang sama, atau bisa antum saksikan juga kita melalui Asil App dengan mendownloadnya di Play Store. Di Play Store dan di App Store. Ya, itu. Ada apa aja Bang Rey di banyak Asil sekali App? yang bisa dinikmati di Asil App. Salah satunya tayangan kita hari ini, dan juga bisa menikmati tayangan ulangnya. Betul. Iya. Kajian-kajiannya, dan juga bisa membaca Al-Quran di sana lewat mushafnya, bisa mengetahui masjid terdekat ketika lagi safar. Pokoknya banyak hal yang dan juga hitung zakat, ada juga info masjid, ada info kajian, dan juga bagi antum yang ingin berpartisipasi ikut andil dalam membangun rumah Allah, Masjid Al-Hijrah di markas Al-Hijrah Nusantara. Masya Allah. Belum selesai ya Bang Rey? Belum selesai ya? Masih bisa berinvestasi akhirat. Dan bisa di Asil App. Dan bisa di Asil Apps ya. Tapi pemirsa Asil TV dimanapun berada, langsung saja Bang Rey, Abu Syafiq, kita kenalkan, ini dia Dokter Faisal. Dokter Faisal, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ya. Ini Dokter Faisal selain penyakit dalam nih ada Vinasim. Itu dia. Mari kita korek-korek keterangannya. Ini Vinasim ini gelar juga atau gimana nih Dok? Ini gelar velo itu gelar tambahan sih. Jadi gelar tambahan yang diberikan kepada dokter spesialis penyakit dalam yang sudah menyelesaikan paling tidak 5 tahun setelah selesai penyakit dalam. Nanti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, baru mendapatkan gelar tambahan velonya Vinasim. Gitu deh. Ada rentan waktu nggak Dok gelar itu? Misalnya? Gelarnya berlakunya enggak, kalau yang jelas kalau kita setelah selesai dokter spesialis penyakit dalam, nanti 5 tahun berikutnya ada syarat-syarat tertentu yang kita harus penuhi. Baru nanti kita mengajukan untuk gelar tambahan Vinasim ini. Masya Allah. Nanti baru akan dilantik sebagai Vinasim Fellow. Sebelumnya dokter
alumni kedokteran mah. Nah itu dia, alma maternya ya. Iya, fakultas di mana? Jangan-jangan sama Abu Auni. Bisa jadi ya Bu. Kayaknya enggak. Kayaknya jauh ya. Jauh. Saya dokter umumnya sih sebenarnya tamatan di Padang, Universitas Andalas Padang. Andalas Padang. Limau manis ya. Ya, di Limau Manis Padang. Jerman itu, jeruk manis. Betul, Bu. Terus dilanjut. Jadi selesai dokter umum, kemudian saya melanjutkan spesialis penyakit dalamnya juga sama di penyakit dalam Padang, Universitas Andalas Padang. Selesai tahun 2014 untuk spesialisnya. Baik. Sekarang berdomisili? Saya berdomisili sekarang tuh di Pekanbaru? Pekanbaru, mantap Pekanbaru. Apa ada tugas yang lain di luar Pekanbaru, Dok? Sejauh ini masih betah di Pekanbaru, Bu. Itu Pekanbaru di rumah sakit mana, Dok, apanya? Saya tugasnya di rumah sakit, kalau pagi di rumah sakit Safira Pekanbaru. Sama ya. Sama dengan Dokter Abi ya, Abi Syakri. Dan jangan seniornya Dokter Abi ya. Sama, karena tadi dari 2014 ya, Dok ya. Saya 2014, jadi masuk di Safira itu selesai spesialis penyakit dalam, sudah dapat surat izin prakteknya, langsung tugasnya di Safira gitu deh. Sampai sekarang. Baik, Masya Allah. Baik. Jadi Bang, nggak menakutkan lagi kan? Kayaknya enggak. Tapi kalau dokternya ramah ya, tapi pembahasannya angker. Pembahasannya ya. Iya. Betul. Bang Ray Syafiq dan Dokter Faisal. Sebelum kita masuk ke ini ada mitos atau fakta terkait dengan rabies. Ini kita tanya dulu nih. Boleh. Sedikit, kenapa dokter memilih pembahasan tentang rabies? Oke. Baik Bu, jadi kalau memang belakang ini kan kasus rabies, gigitan gila ini sebenarnya cukup banyak, apalagi kejadian di Pekanbaru baru-baru ini. Ya, jadi sebenarnya kasus rabies ini tidak kasus yang harus setiap hari kita dapatkan, tapi memang outbreak lah, dalam artian tuh kalau ada kasus dia akan banyak yang mengenai orang dan akibatnya juga fatal. Nah, baru-baru ini kan memang kenapa rabies ini muncul lagi di Kota Pekanbaru sendiri, kemarin kan ada sekitar 11 orang ya yang digigit anjing. Ya, yang di Tenggarai atau dicurigai itu penyebabnya adalah rabies. Nah, mungkin itu yang perlu kita waspadai untuk masyarakat agar bisa mengenali dan apa itu rabies dan bagaimana kita mencegah supaya tidak jatuh kepada penyakit rabies yang fatal. Bagaimanapun juga mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, benar, berarti kita bisa tangkap garis bawahi bahwa Dokter Faisal menganggap rabies ini perlu edukasi yang lebih dalam lagi ke masyarakat. Betul Bu. Makanya ada di Klinik Asil TV. Makanya ada di Klinik Asil TV. Tapi pemirsa Asil TV dan Bang Ray, langsung saja. Betul. Kita akan membahas terkait dua mitos. Tafadhol masykur. Silakan antum yang pertama. Mitos atau fakta kita bacakan aja ya, Dok ya. Iya. Nanti silakan kita klarifikasi kepada dokter. Yang pertama, mitos atau faktanya adalah rabies ini hanya menular lewat anjing. Ini mitos atau fakta, Dok? Fakta sebenarnya. Jadi kalau begini, untuk penularan rabies ini sebenarnya tidak saja dari anjing, jadi kan, tapi bisa dari binatang yang lainnya. Nah, tapi 80% sampai 90% memang penularan yang paling sering rabies ini adalah anjing. Tapi untuk di Indonesia yang perlu kita ketahui bahwa penularan rabies itu bisa saja lewat kucing, bisa lewat monyet, bisa lewat tikus, gitu deh kan. Nah, itu hewan yang bisa menularkan rabies kepada manusia. Jadi, tapi secara umum 80-90% itu paling banyak pada anjing. Jadi, yang bisa menularkan kepada manusia. Jadi bisa dikatakan ini fakta ya, Dok ya? Fakta. Masya Allah. Next. Next. Berikutnya dokter. Ini mitos atau fakta nggak, Dok? Kalau luka bekas gigitan kecil atau dangkal tidak perlu diobati. Gigitan ini anjing. Mitos ya. Kenapa padahal mitos? Dikit aja, Dok. Ya, baik. Kalau memang gini, mungkin kita membahasnya, nah ini yang perlu kita tekankan kepada masyarakat, takutnya nanti salah paham, jadi salah edukasi, dalam artian kalau ada luka kecil saja, dia menganggap, oh enggak masalah. Enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa, ya. Jadi, pada hewan yang sudah kita curigai terinfeksi rabies, menggigit seseorang, ya, walaupun itu goresan kecil, ya,
itu tetap kita bilang itu dia akan berefek nantinya akan bisa terinfeksi dengan rabies. Jadi untuk penularan rabies itu bisa lewat gigitan dan non gigitan. Itu kita tahukan dulu. Jadi kalau gigitan tuh tetaplah tahu kita dari gigitan hewan itu dekat dari gigitan gigi binatang ke kita, itu kan. Non gigitan tuh bisa dari cakaran, ya, atau bisa dari jilatan. Karena virus itu berada di air ludah hewan tersebut, itu dia. Jadi kalau dia menjilat ada kebetulan luka di tubuh kita, itu bisa terinfeksi. Karena virus rabies itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui gigitan, sama melalui ada bagian tubuh kita yang luka terkena ya cairan ludah hewan yang mengandung rabies, gitu dia. Jadi makanya kalau dibilang gigitan kecil saja aman, enggak, gitu deh. Jadi untuk gejala rabies ini sangat bergantung sekali memang karena begini, kita mengenal rabies itu ada gejala masuknya sampai timbul mulai pertama virus itu masuk sampai timbul gejala, itu namanya masa inkubasi. Ya, jadi masa inkubasi itu masuknya virus ke dalam tubuh sampai mulainya gejala. Dan untuk kasus rabies ini untuk masa inkubasi itu sangat bervariasinya panjang. Bisa dari bulan pertama ya sampai 2 tahun, cukup lama. Jadi mungkin 2 tahun yang dulu dia digigit bisa saja muncul setelah itu. Nah itu dia. Udah lupa mungkin. Ya, itu kadang-kadang bisa lupa apakah dia udah pernah digigit apa tidak. Ternyata dia 2 tahun yang lalu pernah. Itu dia. Jadi itu sangat bergantung sekali kepada pertama virus yang masuk jumlahnya, ya, kemudian lokasi gigitannya. Yang ketiga kedalaman gigitan. Nah tadi makanya kita tadi kalau luka kecil apakah tidak berbahaya? Tetap berbahaya. Ya, kalau luka besar itu tuh yang berpotensi untuk cepatnya virus masuk ya lewat persaraf kita yang di perifer sampai ke saraf pusat nantinya. Itu dia. Jadi dan juga tergantung pada imunitas seseorang. Tapi rata-rata biasanya munculnya gejala rabies itu dari awal gigitan sampai mulai gejala itu 30 sampai 90 hari. Setelah digigit itu muncul biasanya. Tapi literatur bisa sampai 2 tahun. Ternyata ini adalah mitos. Ya. Jadi walaupun ternyata bukan hanya lewat gigitan ya, Dok. Bisa, itu jilatan juga bisa. Atau cakaran pun kebetulan hewan tersebut mengandung rabies, dia terbuka kan, ada kulit terbuka itu memudahkan dia masuk virusnya ke dalam tubuh. Bang Ray, Abu Syafiq dan Dr. Faisal. Nah, terkait dengan yang dokter sampaikan tadi, nah kalau kita alhamdulillah ya umat muslim dijauhkan dari yang namanya anjing ini ya. Salah satunya indahnya syariat kita itu ya. Allah, berarti kita harus bersyukur dan harus kita amalkan ya. Betul. Baik, Masya Allah. Tapi kita masuk ke tema apa? Kita break dulu sebentar ya. Sabar Bang Ray. Udah sabar nih karena agak menakutkan ya kan. Tapi dokternya beda gitu. Baik, jazakallah khair Dr. Faisal ya. Kita akan lanjutkan pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Dr. Faisal, spesialis penyakit dalam terkait dengan rabies. Harus kita waspadai ya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kedatangan saya kedua di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru. Bahwa di sini ada masjid yang demikian besar, yang insya Allah bisa menampung ribuan jamaah untuk kegiatan kaum muslimin, juga kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di Markas Sunnah Nusantara ini. Sampai saat ini, yang mungkin sudah setahun yang lalu, di lantai 2 belum bisa dipakai. Baru bisa dipakai di lantai 1, di lantai basement untuk kegiatan kajian. Harapan dari penyelenggara, semoga ini bisa segera diselesaikan, terutama untuk yang rooftop, sehingga bisa dimanfaatkan untuk lantai di bawahnya. Bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin terlibat dalam kegiatan wakaf untuk masjid
Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah masih punya peluang yang cukup besar. Siapapun bisa menyumbangkan dananya dengan nilai berapapun. Semoga kita punya tabungan yang lebih abadi dan termanfaatkan dengan maksimal. Karena insya Allah di bawah kegiatan yang diselenggarakan oleh Al-Ustadz Maududi Abdullah, kegiatan di Markas Sunnah ini cukup aktif dan Masya Allah tadi jamaahnya juga cukup banyak. Mereka berharap semoga bisa memiliki tempat yang lebih representatif untuk aneka kegiatan sunnah di Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa Asir TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, stunting adalah penyakit pada anak-anak akibat dari kekurangan nutrisi secara kronik yang berdampak pada pertumbuhan anak ini yang terhambat. Stunting memiliki dampak buruk yang banyak, mulai dari anak yang tampak kerdil dibandingkan teman-teman sebayanya, juga anak-anak tersebut mengalami gangguan pada kemampuan kognisi otaknya. Selain itu, anak-anak stunting juga memiliki daya tahan tubuh dan imunitas yang rendah. Dan pada akhirnya, anak-anak yang stunting, dia akan memiliki kemampuan hidup yang rendah dibanding orang-orang sebaya dia di dalam kehidupan dia bermasyarakat. Maka kita harus mencegah stunting sedari dini. Sejak seorang bayi ini dalam kandungan ibu, dia harus mendapatkan nutrisi yang maksimal dari ibunya, supaya dia lahir dengan berat badan dan panjang badan yang baik. Setelah bayi ini lahir, maka bayi ini harus rutin dibawa ke posyandu supaya dia diukur panjang badan dan berat badannya untuk mencegah sebelum terjadinya stunting. Dan bila sudah terjadi stunting, maka diperiksakan ke petugas kesehatan agar dicari penyebab-penyebabnya supaya ditangani dengan sebaik-baiknya, supaya stunting ini dapat kita sembuhkan. Karena kalau stunting ini bisa kita sembuhkan, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya secara normal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Ya pemirsa Asil TV dimanapun berada, masih bersama kami dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Bersama Ana Abu Auni dan rekan Ana, co-host Bang Ray Abu Syafiq. Masya Allah. Ya. Dan tentunya bersama Dr. Faisal. Dr. Faisal, spesialis penyakit dalam. Betul sekali. Ya. Kita ingatkan juga kembali pada pemirsa Asil TV yang mungkin baru saja menyimak kita untuk hari ini. Silahkan nanti untuk antum bertanya soal rabies di 081175500606 dan akan langsung dijawab oleh dokter kita. Karena nanti kalau yang telepon ini pasti ada pertanyaan balik ya. Betul. Ini udah berapa hari gitu, atau baru saja diserang, atau baru aja digigit gitu kan? Iya. Boleh langsung di 081175500606. Abu ini kita tadi udah masuk sedikit ya soal rabies ya. Ternyata bukan hanya anjing yang bisa. Bukan hanya anjing. Tapi faktanya memang 90% itu anjing. Iya. Baik, kita langsung lanjut ke Dr. Faisal. Barangkali ini dok, dijelaskan atau bisa dijelaskan kepada pemirsa dan juga kita yang ada di sini, ini secara sederhananya saja, ini apa penyakit rabies ini dan bagaimana virus ini bisa menyerang tubuh manusia ini atau menyerang tubuh kita dok? Baik, mari. Gimana dia bisa merusak semua ya. Betul. Ya. Jadi virus rabies ini masuk, penularannya tadi kita bahas bahwa penularan itu lewat gigitan dan non gigitan tadi. Jadi binatang yang sudah membawa virus rabies menggigit kita. Nah, virus yang akan yang tadi biasanya itu berada di sekitar air ludah hewan itu dia. Masuk ke luka gigitan. Nah, virus itu akan berkembang dia di bekas tempat gigitan tadi. Nah, biasanya dia akan memperbanyak diri sekitar 1 minggu dia akan memperbanyak diri, kemudian dia akan masuk lewat persarafan. Jadi berbeda dengan virus lain. Jadi virus rabies itu masuknya itu lewat saraf dia. Dia akan menuju saraf pusat kita, otak, gitu dia. Nah, di sanalah dia akan berkembang biak lebih banyak lagi, sehingga dia akan menyebabkan gangguan persarafan. Dan dia akhirnya akan mengganggu, menyebar lagi ke bagian persarafan di seluruh tubuh kita. Itu dia. Jadi pada saat virus itu sudah masuk, sampai saat ini sebenarnya untuk pencegahan kalau virus sudah masuk sampai ke persarafan, sampai saat ini memang tidak ada pengobatan yang efektif dia. Ya.
Tetapi memang yang paling baik itu pada saat di awal-awal gigitan itu yang paling penting. Nah, barangkali itu bisa masuk, Dok. Gimana nih kalau misalnya ada yang ujuk-ujuk digigit misalnya kan? Ya. Ada pertolongan pertama apa nih? Yang di awamnya dulu, Dok. Misalnya di masyarakat yang menemukan keluarganya digigit misalnya kan? Ya, Mungkin barangkali belum langsung dibawa ke dokter. Yang pertama kali kita lakukan ini apa biasanya, Dok? baik. Ya, nah ini yang paling penting yang harus kita berikan pengetahuan kepada masyarakat awam bahwa kalau seandainya kita digigit hewan yang kita curigai itu rabies, ya. Karena virus rabies ini virus yang tidak tahan dengan sinar matahari, tidak tahan dengan kena sinar ultraviolet, dan tidak tahan kena air sabun. Jadi dia akan mati. Ya, jadi akan air sabun atau bahan kloret atau bahan yang mengandung sabun dia bisa mati. Jadi makanya pada saat seseorang ya digigit hewan yang curiga ada rabies di dalamnya, sesegera mungkin untuk membersihkan luka bekas gigitan itu dengan air mengalir, dengan menggunakan sabun. Ada kategori air hangat atau apa? Enggak. Tidak, air mengalir saja. Pokoknya air mengalir selama 15 menit. Jadi dicuci luka bekas gigitan itu selama 15 menit. Ya, jadi tidak membuat luka baru, jangan pula digosok. Karena kalau digosok akan memperdalam luka. Sehingga memudahkan lagi virus yang ada di sekitar gigi kita itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi cukup dibilas saja atau dicuci, digosok dengan air sabun selama 15 menit. Karena kita berharap dengan waktu 15 menit itu dengan kontak dengan air sabun, virus rabies itu akan mati. Sehingga dia tidak akan nyebar ke sarafan kita, terutama ke arah otak. Jadi itu yang penting kita ingatkan kepada masyarakat untuk mencuci ya bekas ya gigitan hewan tersebut. Itu deh. Kadang banyak masyarakat setelah digigit dia mungkin menganggap ini nggak masalah karena kecil, tadi akhirnya dia mendiamkan atau besok. Nah itu biasanya virus sudah mulai berjalan dia masuk ke tubuh kita. Tetapi di awal-awal itu segeralah cuci, itu dia kan dengan air sabun selama 15 menit. Dan upayakan kadang-kadang untuk mencucinya boleh kita orang yang digigit itu sendiri atau kita bantu. Tetapi yang penting kalau orang yang membantu jangan pula tidak menggunakan sarung tangan. Takutnya pada ada luka pula tangan mereka. Bisa kena juga, Dok? Bisa, karena virus bisa akan masuk lewat luka tangan yang ada di sekitar itu. Jadi kan virus itu berada di sekitar gigitan. Ya, bekas gigitan luka tadi. Jadi kalau kita bersihkan, takutnya virus itu juga kalau ada tangan kita yang tidak pas, ada luka juga masuk, nggak bisa saja kita tertular. Makanya sebaiknya gunakan sarung tangan atau handscoon untuk membersihkannya supaya virusnya tidak kontak dengan kita. Iya. Seperti mudah-mudahan ini mengedukasi ya para pemirsa yang menyimak ya. Jadi pertolongan awalnya dicuci dengan air mengalir dan selama 15 menit. Nah, tentunya ini keluarga terdekat atau teman yang atau teman yang ada di sekitaran korban ini ya. Betul. Ya. Baik, Dokter Faisal, kemudian terkait dengan yang dokter sampaikan tadi, apakah mungkin ada orang yang sudah terkena rabies? Nah, kalau kita lihat kan dari berita-berita gitu. Nah, itu sampai kejang-kejang gitu. Nah, awalnya gimana gitu ya? Nah, itu apakah di awal atau bagaimana, Dok? Atau setelah digigit langsung kejang gitu? Enggak, Dok ya. Enggak, dia ada proses perjalanannya. Jadi masuknya virus sampai timbulnya gejala yang tadi yang kita bilang namanya masa inkubasi tadi. Jadi pada awal gejala setelah seseorang terinfeksi ya di virus rabies itu ada gejala prodromal namanya. Gejala prodromal itu biasa sama dengan infeksi virus yang lain. Ada demam kita, ya ada mual, muntah, nyeri sendi, itu gejala prodromal di awal. Itu di minggu pertama seperti itu keluhan kita muncul. Jadi bukan berarti setelah digigit anjing itu kita langsung kejang-kejang, tidak. Di film-film tuh enggak. Di film itu tidak ada, tidak menakutkan seperti itu. Tapi dia ada fasenya, ada fase perjalanannya. Karena gejala itu akan muncul kalau virus itu udah sampai ke sistem saraf pusat kita. Itu dia. Jadi gejala awal hanya muncul kayak demam, nyeri sendi, sakit tenggorokan, ya itu yang muncul. Nah baru muncul gejala-gejala yang lebih berat setelah itu. Nah gejala yang lebih berat tuh ada dua tipe dia namanya. Ada tipe furius. Tipe furius itu tipe yang ganas, gitu dia kan. Ada yang tipe yang paralitik. Paralitik itu tipe lemas dia. Nah tipe furius itu muncul gejala mulai orang-orang yang setelah digigit seminggu itu mulai seperti kayak ketakutan atau ada halusinasi atau mulai kayak merasa eksitasi yang lebih
berat atau mulai pemarah atau mulai ngamuk seperti itu dia. Nah, itu yang mulai kita namakan gejala eksitasi. Nah, pada orang-orang yang terinfeksi rabies itu khasnya itu ada yang kita kenal namanya gejala hidrofobia. Hidrofobia itu takut dengan air. Ya, jadi orang yang terinfeksi rabies itu kalau kita dekatkan air atau suruh minum, padahal dia aus, disuruh minum dia bisa kejang karena dia hidrofobia, takut dengan air dia. Ya. Kemudian ada yang takut kena cahaya matahari. Cahaya itu dia kan. Nah, itu kita sebut dengan fotofobi. Nah, jadi kalau dia keluar udara terang seperti itu dia bisa kejang. Ya, bisa ketakutan, bisa kejang-kejang dia karena kita kenal istilahnya fotofobi. Kemudian ada yang namanya aerofobi. Aerofobi itu mendengar desiran udara saja, hembusan angin itu bisa kejang pasiennya. Jadi itu yang kita sebut gejala eksitasi yang furious atau yang hebat biasanya pada rabies. Nah, itu Afwan, ini muncul setelah gigitan sepekan atau gimana? 1 minggu, biasanya 1 minggu setelah gejala prodromal tadi kan baru muncul gejala yang eksitasi tadi. Nah, makanya kan tadi itu kan kita variasi gejala daripada rabies itu cukup luas. Ada 2 minggu saja udah muncul gejala, ada yang sampai 2 tahun tadi. Tapi rata-rata kan 30 sampai 90 hari itu muncul gejala seperti itu. Nah, pada saat virus itu yang mulailah dia itu sama seperti kayak hewan yang menggigit, jadi buas dia. Ya. Ada mirip-mirip sifat kehewanan. Betul. Dan air ludahnya cukup banyak karena di situ virus itu akan berkembang biak di kelenjar air ludah kita dan kelenjar air mata. Jadi dia itu akan membuat air ludah lebih banyak, itu dia kan, dan air mata dan keringatnya lebih banyak. Itu pada orang-orang yang terinfeksi rabies. Dan ada gejala yang kedua, itu gejala yang namanya paralitik. Paralitik itu dia tidak buas, tidak mengganas seperti itu, tetapi dia melumpuh dia. Jadi pada bekas gigitan, biasanya di awal-awal itu bekas tanda itu ada infeksi rabies, di bekas gigitan hewan itu akan mulai terasa kayak baal atau kebas dia, tidak berasa. Ya, nah itu akan menjalar dia biasanya, menjalar ke atas sampai dia itu tidak kelumpuhan. Nah, yang paling kita takutkan biasanya kelumpuhan pada otot nafas sama jantung. Akibatnya fatalnya ya kematian itu dia. Jadi itu yang gejala-gejala pada orang-orang yang rabies itu dia. Iya, Masya Allah. Karena jadi merinding mendengar penjelasan dokter ya. Saking. Tapi alhamdulillah Bang Rey. Ya. Bahkan 2 gejala tadi Bu, ini yang paralitik sama furious tadi sama-sama bahayanya, sama-sama menyeramkan. Iya, betul. Menyeramkan kan. Tapi alhamdulillah pemirsa Asil TV dan kita semuanya, ini hikmah diharamkannya binatang ini ya. Iya, betul. Jadi kita harus kalau bisa dijauhi ya. Nah, kalau nggak ada manfaatnya, apalagi jangan masuk rumah lagi. Apalagi umat muslim ya, Bang Rey ya, Dokter Faisal. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan ya Bang Rey ya. Bagaimana caranya Bang Rey? Silahkan ke 0811 755 0606 untuk yang menelpon langsung ya. Telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp. WhatsApp-nya bisa juga ditelepon ya. Sebaiknya ditelepon langsung. Di chat aja. WhatsApp-nya di chat aja atau bisa juga di kolom komentar laman media sosial kita ya. Masya Allah. Kita bacakan. Boleh. Ini ada yang bertanya sepertinya. Taib, silakan Bang Rey dulu atau Ana? Silakan Bang Rey dulu. Taib. Izin Dok, kita bacakan pertanyaan Dok ya. Assalamualaikum dokter. Izin bertanya Dok. Mengenai nenek saya yang baru saja terkena gigitan anjing peliharaan di rumah yang belum divaksin Dok. Lalu saya ajak ke puskesmas dan vaksinnya tidak tersedia. Gigitan anjingnya tapi tidak berdarah. Apakah ini termasuk rabies? Apa yang harus dilakukan Dok? Terima kasih Dok. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik karena ini banyak kasus yang seperti itu didapatkan. Nah, kalau kebetulan itu anjing peliharaan, ya. Mungkin kita melihat dulu nih anjingnya, karena gini, rabies itu tidak menyerang manusia, juga menyerang pada hewan tersebut. Jadi tidak semua binatang itu yang kita menggigit kita itu kita bisa rabies, tidak. Betul. Tetapi kenali dulu itu anjingnya gejala rabies apa tidak. Jadi binatang itu ada gejala rabies apa tidak. Gimana tuh Dok? Nah, ciri-ciri anjing atau hewan yang kena rabies itu gitu, sama sebenarnya gejala di awal orang dengan kena rabies. Ya, jadi biasanya kalau anjing peliharaan kita itu kan patuh ya. Misalnya misalnya dipanggil atau misalnya kalau namanya peliharaan ya. Nah, tetapi kalau pada anjing peliharaan itu mulai tidak mengikuti perintah, itu tanda-tanda awal mungkin jangan-jangan ini ada rabies. Atau mungkin dia ngambek atau gimana Dok? Enggak ya? Mungkin enggak, tapi
yang berikutnya kita lihat anjing itu sering menyendiri dan sering sembunyi di bawah kolong. Itu dia kan. Dia sering di bawah kolong karena dia takut dengan udara dan takut dengan cahaya. Betul. Jadi tempat yang gelap dia. Kemudian baru suaranya agak melengking, beda dengan suara biasanya. Yang ketiga baru dia tuh agak furious, sama yang tadi tuh, dia akan menggigit, agresif dia, menggigit apa saja yang ada di sekitarnya. Mungkin ada besi digigit dia, ada kayu digigitnya, ya. Dan yang paling sering itu kadang-kadang walaupun belum jatuh sampai seperti itu, dia mudah yang biasanya jinak tiba-tiba kita lewat saja dia langsung bersikap agresif dan akan menyambar kita atau menggigit kita. Nah, kalau ada gejala itu kita curiga bahwa anjing itu akan membawa virus rabies. Nah, kalau untuk yang seperti itu sebaiknya cepat diberikan, dicuci, ya, kemudian diberikan vaksin anti rabies. Nah, kepada kasus yang ditanyakan nenek ini, ya, jadi kalau memang itu anjing peliharaannya, ya, menggigit dan tidak ada gejala-gejala ke arah sana, ya, cukup anjing peliharaan tersebut kita observasi atau kita ikat, kita kandangkan, kita lihat perilakunya ada perubahan apa tidak selama 14 hari. Nah, kalau selama 14 hari tidak ada perubahan, berarti tidak anjing rabies dia. Nah, jadi kalau untuk seperti itu, kalau memang tidak ada gejala anjingnya itu biasanya, walaupun tidak divaksin, tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala rabies, itu biasanya cukup aman. Cukup kita observasi saja. Yang penting penanganan yang pertama tadi, ya, bersihkan lukanya dengan air mengalir. Tetap kita bersihkan. Untuk vaksinnya itu bisa tidak sesegera mungkin. Kalau anjingnya masih anjing peliharaan, ya, anjing peliharaan tidak bisa, tidak apa-apa tidak kita berikan. Tapi kecuali itu anjing memang buas dan yang tidak ditemukan atau tidak bisa anjing liar lah, kan setelah menggigit dia kabur dan banyak gigit yang lain. Nah, itu sebaiknya setelah dicuci dengan air mengalir tadi dengan sabun, sebaiknya langsung diberikan vaksin anti rabies. Tapi pada kasus si nenek ini, kalau memang itu anjing peliharaan, cukup observasi saja. Jadi diobservasi, ya, selama 14 hari, kalau tidak ada gejala, ya tidak perlu kita berikan vaksin. Tetapi kalau menunjukkan gejala, ya, langsung akan diberikan vaksin anti rabies. Oke, terima kasih, Dok. Sepertinya ada telepon, ya? Iya, sepertinya ada telepon. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita akan lanjutkan pertanyaan dari penelpon yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Di mana? Ibu Dewi di Bukit Tinggi. Ibu Dewi di Bukit Tinggi, silakan, tafadhali. Ya, ini saya punya anak kakak. Dulu pernah jatuh, lalu dia bawa kue. Di kuenya yang dimakan anjing. Jadi karena dia jatuh, kakinya itu luka. Plastik tempat kue tadi kena ke kakinya. Terus sampai di rumah, dia langsung gigit kakaknya. Gimana itu, Dok? Tapi waktu itu udah divaksin pusatnya selama 11 kali. Ini udah berapa tahun, tapi udah nggak apa-apa. Tapi takutnya masih ada nggak reaksinya untuk yang akan datang gitu. Baik. Masya Allah. Taib. Terima kasih Ibu Dewi di Bukit Tinggi. Jazakillah khair atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bisa ditangkap, Dok, ya? Bisa, cukup ditangkap. Jadi Ibu Dewi ini punya cucu, ya? Cucu apa anak tadi, ya? Anaknya jatuh, luka, kemudian makanan yang tadi, ya, digigit sama anjing, mengenai luka yang tadi, ya. Jadi bukan langsung dari anjing, ya. Kemudian sampai di rumah dia menggigit kakaknya, kakaknya. Jadi tapi sudah dilakukan vaksin, jadi kan. Nah, dari itu saya tangkap sudah dilakukan vaksin. Nah, memang untuk penularan itu biasanya penularan itu secara langsung dari gigitan dulu, dari hewan yang memang dicurigai rabies menggigit dan bisa akan membuat, dan biasanya dia tidak akan langsung yang tadi Ibu, dia tidak akan langsung menimbulkan gejala eksitasi pada orang. Nah, mungkin dia langsung menggigit pula. Gitu, nah, gitu dia. Jadi kalau melihat cerita itu saya tidak mungkin dia langsung akan menggigit dan langsung jadi rabies begitu, karena dia ada proses, Ibu. Betul. Ada proses masuknya kuman itu, berkembangnya kuman itu, virus tersebut sampai dia masuk ke otak dan baru menimbulkan gejala furious tadi. Tapi kalau baru digigit dia menggigit lagi,
Kemungkinan sih tidak, itu dia kan bisa jadi kalau diganggu atau apalah, atau kesel sama kakak atau bercanda itu dia kan. Berarti ini mitos ya dok ya? Ya. Kalau bulan purnama gitu baru muncul gitu ya dok? Serigala ya. Iya. Itu antum sering nonton gitu ya. Mitos ya. Baik, dokter. Ya, silakan. Tadi lanjutannya bagaimana nih dengan vaksin yang diberikan? Oh, yang ditanya sama Ibu Iya. Dewi. Ya. Jadi kalau sudah divaksin, insya Allah sih sebenarnya itu sudah langkah, ya sudah langkah yang terbaik untuk dilakukan. Mudah-mudahan sih tidak punya efek yang belakangan. Dan dilihat lagi dengan riwayat yang tadi, kemungkinan itu ada agak kecil untuk adanya rabies. Walaupun sudah penanganan itu lebih tepat, lebih baik lagi dilakukan dengan pemberian vaksin. Itu dia. Iya, masya Allah. Barangkali ibu ini khawatir karena penjelasan dokter tadi Ya, kan ada karena juga lama 2 sampai tahun 2 ya. tahun tadi. Itu Baru dia. ketahuan gitu kan. Takutnya kayak Tapi gitu. untuk di kedepannya karena sudah diberikan vaksin anti rabies, ya mudah-mudahan sih aman. Itu dia kan. Baik, masya Allah. Baik, jazakillah khair untuk Bu Dewi ya, Ya. di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Baik, dokter, ini masih terkait dengan vaksin dokter. Ini kapan nih dokter vaksin ini dikasih ke korban? Nah, Tepatnya ini waktunya Iya. pas itu gimana dok? Jadi pada saat jadi waktu yang tepat itu segera mungkin sebenarnya. Ya. Daripada hewan yang sudah curiga, yang ada kasus yang di Pekanbaru inilah ya, yang ada 11 orang digigit, Ya. itu udah kita curigai bahwa itu adalah kemungkinan rabies gitu. Karena tidak mungkin hewan itu satu akan menggigit banyak orang. Ya. Gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu setelah kita bersihkan, ya, yang tadi 15 menit, kemudian paling baik kita berikan juga antiseptik seperti kayak alkohol 70% atau betadine, ya. Nah itu akan bisa membunuh virusnya lebih baik cepat. Nah kemudian segera ke fasilitas kesehatan, bisa puskesmas atau rumah sakit. Nah di sana kalau memang itu ada penyebabnya rabies dan dicurigai itu memang rabies, sesegera mungkin kita berikan vaksin. Jadi vaksin rabies itu kita berikan di hari pertama itu biasanya 2 kali suntikan kiri kanan di bahu kiri dan kanan, kemudian di hari ke-7 dan di hari ke-14. Nah kalau luka gigitan itu cukup dalam, besar, gitu, biasanya akan ditambahkan pemberian serum anti rabies. Nah, serum anti rabies itu diberikan di tempat gigitan. Jadi disuntik di tempat gigitan itu, ya. Baru ini gunanya untuk membunuh virus rabies itu sesegera mungkin. Karena kalau vaksin itu kan membentuk antibodi ya, membentuk kekebalan dia. Kekebalan itu tidak sesegera itu langsung terbentuk. Dia butuh waktu sekitar 7 hari. Nah, makanya serum anti rabies, jadi pemberian itu tidak saja vaksin anti rabies, kita berikan juga serum anti rabies dia di tempat gigitan. Karena ditenggarai kalau luka bekas gigitan itu virus itu banyaknya di sekitar sana. Karena kan air ludah ya, air ludah hewan tersebut banyak di sana. Kita berikan suntikan serum anti rabies, itu bisa membunuh virus-virus yang ada di sekitar sana. Bekas gigitan. Betul. Sehingga virus yang ada di sana tidak menyebar ke tubuh kita. Itu baik, masya Allah. Masya Allah, bro. Ini agar hewan yang nggak terkena rabies, apakah di rumah aja dok atau gimana? Hewan peliharaan misalnya dok, ini gimana? Kalau yang Takutnya kalau keluar kan nanti jangan-jangan kena virus. Betul. Itu. Sebaiknya memang hewan tidak dilepas dia kalau memang hewan peliharaan ya. Atau diberikan vaksin. Betul. Memang sebenarnya diberikan vaksin. Dok, ya. Karena di Indonesia ini virus rabies ini masih cukup banyak. Kecuali kalau memang daerah-daerah yang sudah bebas rabies itu masih aman. Karena Riau masih belum termasuk bebas rabies, masih banyak kasus rabiesnya. Masya Allah. Taib, ditahan dulu Dr. Faisal. Masya Allah. Dan juga Bang Ray Abu Syafiq. Karena kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, tentunya kita sangat membutuhkan pahala yang sangat besar untuk perbekalan kita menuju kuburan. Dan sebaik-baik amal adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia dan dikuburkan di dalam kuburan kita. Ini saya berada di sebuah markas sunnah Nusantara di bawah bimbingan Al-Ustadz Al-Fadil
Abdullah Maududi, di mana Masya Allah saya melihat sendiri bagaimana perkembangan di sini dan rencana-rencana yang luar biasa dari Markas Sunnah Nusantara ini. Insya Allah di sini akan dijadikan sebagai markas untuk thalabul ilm, para penuntut ilmu yang mendatangkan para masyayikh, para ulama untuk mencetak para dai. Demikian pula di sini ada ma'had untuk santri-santri dan santriwati dan banyak lagi Masya Allah daripada masyari' atau rencana-rencana yang Ustadz Maududi akan jalankan di sini, dan tentunya sangat membutuhkan perhatian dari para ikhwah kita terutama para donatur. Semoga dengan antum memberikan sedikit harta antum pada pembangunan masjid Markas Sunnah Nusantara ini, itu menjadi pahala yang terus mengalir buat antum. Ini pahala besar Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita barokah dalam hidup kita dan keberkahan dan kemudahan juga pada para pengurus Markas Sunnah Nusantara. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu waspadai kondisi kaki Anda, terutama pada Anda yang mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit gula, dan juga menjaga kebersihan kaki Anda. Pilihlah sepatu ataupun alas kaki yang nyaman dan empuk dan selalu membersihkan setiap selesai aktivitas ataupun sebelum tidur. Ya, apabila sudah terjadi luka, langsung segera perhatikan dan waspadai perkembangannya. Perhatikan bagaimana apakah meluas ataupun semakin dalam ataupun terbentuk nanah ataupun jaringan mati. Segera periksakan kondisi kaki Anda ke dokter bedah ataupun dokter bedah vaskular untuk memastikan penanganan yang tepat dan juga untuk tindak lanjut apakah perlu penanganan pembersihan luka ataupun penanganan operasi ataupun untuk memeriksakan aliran darah yang terjadi pada kaki saudara agar tidak berkembang menjadi suatu penyakit yang lebih buruk lagi ataupun membuat penyakit menjadi semakin berkembang. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. 2, 1. Ya pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar ya. Dan ini waspadalah. Waspada. Nah, 3 kali itu ya. Iya, karena waspada. Artinya ini ala danger ya. Yeah. Penyakit yang kalau kita lihat tadi Dokter Faisal mengatakan garis merah silang terus tet gitu ya. Danger, bahaya. Jadi jangan disepelekan ya. Dan ini adalah salah satu hikmah diharamkannya hewan yang satu ini. Yang berpotensi 90% rabies. Ya, rabies. Menularkan rabies maksudnya. Iya. Kalau nggak ada darurahnya ya sebaiknya dijauhkan ya kaum muslimin dan muslimah. Harus. Nah, jangan sampai kita menyesal ya. Taib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit berbahaya ini, rabies. Taib, silakan dilanjut Bang Ray. Ya. Kita ingatkan kembali untuk antum dan antuna para pemirsa Asil TV yang masih ingin bertanya, boleh. Kita masih punya waktu ya di 0811-755-0606 seperti Ibu Dewi yang di Bukit Tinggi tadi. Atau para pemirsa yang baru saja menyimak kita untuk hari ini. Nah, terkait pembahasan kita rabies ini, Dok. Tadi sudah luar biasa antara cemas dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita juga ingin tahu nih, Dok, setelah barangkali tadi sudah disampaikan setelah digigit ada pencegahan di awamnya seperti apa, kemudian ada tipe-tipe gejala yang dimunculkan setelah rabies. Kita sendiri, Dok, yang belum menemukan atau belum mudah-mudahan jangan lah ya, jangan sampai ke situ. Apa nih, Dok, pencegahannya dari dini ini gimana nih, Dok? Yang mesti kita lakukan ini seperti apa sebenarnya? Baik, Ustaz. Jadi kalau tadi benar kata Abu bahwa kita alhamdulillah dijauhkanlah dengan hewan-hewan yang memang yang berisiko lah untuk menularkan rabies. Jadi kalaupun seandainya kita nggak tahu, kita nggak melihara tapi tetangga ada. Betul. Jadi, atau ketemu di mana ya, kita lagi kan sekarang banyak lah hewan-hewan liar yang memang tidak ada ininya ya, pemeliharaannya dengan baik. Nah, sebaiknya sebenarnya memang kalau di daerah yang memang masih berpotensi untuk virus rabiesnya banyak, pencegahannya tetap dari hewan dulu.
Karena nggak ada maksud saya nggak ada yang kita harus memberikan vaksin kepada seseorang yang tidak kita curigai akan terinfeksi rabies. Tetapi karena penularannya lewat hewan, zoonis, jadi memang pencegahan pertama itu dari hewannya dulu. Jadi dari hewannya biasanya kalau memang itu ada mereka memelihara karena mungkin ada kebun yang harus dihuni, ditinggalkan gitu deh kan. Sebaiknya hewan peliharaan itu diberikan vaksin. Jadi hewannya yang kita berikan vaksin itu pencegahan yang paling tepat dia. Jadi diberikan vaksin anti rabies supaya kalaupun dia terinfeksi rabies dari yang lain, dia lebih kebal. Jadi tidak membawa virus rabies tentunya. Tetapi kalau misalnya untuk kita yang takut terinfeksi gitu deh kan, jadi tetap saja sebaiknya ya memang tidak memelihara hewan-hewan yang berpotensi yang tadi yang akan membawa virus rabies tadi. Gitu dia. Jadi dari diri kita, atau kalaupun misalnya ada tetangga atau kita ingatkan saja supaya tidak berkeliaran di mana-mana, supaya kalaupun terinfeksi dia tidak akan mengganggu atau mengenai orang-orang lain, gitu deh kan. Jadi pencegahannya memang dari hewannya dulu, dari hewan yang menyebabkan rabies tadi. Tapi kalau sudah mengenai kita yang tadi, kalau sudah tergigit misalnya dan itu berpotensi ada rabiesnya, yang paling penting yang tadi adalah penanganan di awal. Itu adalah mencuci luka ya dengan air mengalir selama 15 menit dengan menggunakan sabun. Baru kalau memang ada di rumah antiseptik yang tadi kayak ada 70% untuk membersihkan luka, atau ada bahan iodin providen kayak betadine lah nama generik namanya, boleh dikasih untuk mematikan virus tadi. Segera laporkan ke fasilitas kesehatan. Kalau memang curiga rabies, baru kita berikan post exposure tadi, kita berikan vaksin anti rabies tadi. Ya, kalau luka besar kita tambahkan serum anti rabies supaya mematikan virus-virus yang ada di tempat luka bekas gigitan itu. Itu yang penanganan yang paling penting kita lakukan dan diperhatikan bagi masyarakat awam, itu deh. Itu yang dominan ya. Betul. Kalbun. Tapi katanya kalau misalnya hewan yang sudah hewan ini rabies, kemudian menggigit hewan lain, semisal ayam gitu dok, terus ayamnya dipotong sesuai syariat, itu dikonsumsi apakah nanti akan menyebabkan kita rabies juga atau gimana tuh dok? Ada potensi seperti itu? Ada berpotensi, tapi kecil, walaupun kecil, itu dia. Karena dia lewat dia menularnya virus rabies itu tidak berada di dalam darah dia, tapi dalam saraf dia, persarafan, berkembang biaknya di persarafan. Karena dia ini virus saraf yang diserang. Ya, diserangnya saraf, gitu dia. Jadi kalaupun ada mungkin kecil kemungkinan dia, itu deh kan. Tapi kalau sudah seperti itu sebaiknya dihindari lah. Dihindari ya dok ya. Dihindari lah, itu deh. Ini yang dominan ya Bang Ray ya. Kita bertanya ke yang kedua, yang tidak dominan. Seperti tadi Dr. Faisal menyampaikan ada monyet, ada tikus, ada yang ini kucing. Kucing ini sangat familiar atau dekat dengan keseharian manusia lah dok ya. Benar. Sama, sebenarnya pencegahannya sama saja dengan hewan-hewan yang berpotensi untuk membuat penularan rabies, kucing, anjing, monyet. Tapi kalau yang kucing kan biasanya banyak juga yang memelihara ya, itu dia kan di rumah, biasanya kadang-kadang di rumah seperti itu. Sebaiknya tetap divaksin ya, biar tidak menularkan ya. Tapi kalau namanya tikus sama monyet ya, walaupun predileksinya kecil itu, tapi tetap hati-hati. Kalau di Indonesia monyet juga banyak, seperti di Bali itu banyak juga penularan rabiesnya melalui monyet. Jadi kalau memang cakarannya luka besar, segera bersihkan tadi, tetap proteksinya seperti itu dan dibawa ke tempat fasilitas kesehatan yang untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Itu begitu juga dengan kucing. Biasanya vaksin sekali aja atau ada? Vaksin biasanya sama tadi, kalau misalnya kalau dia udah divaksin? Belum pernah divaksin sama sekali, itu dia kan itu mendapatkan 3 kali pemberian vaksin. Tapi kalau dalam 3 bulan dia pernah divaksin nih, kebetulan digigit lagi, kadarullah lah seperti itu, cukup pemberian vaksinnya 1 kali. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 tahun, vaksinnya tetap mulai dari awal 3 kali lagi. Baik, berarti mitos atau fakta dok, kalau orang yang terkena rabies ini kalau menggigit orang lagi bisa juga menular gitu? Bisa dok ya? Bisa. Kalau fakta, kalau memang
gigitan itu melukai seseorang, itu deh. Makanya kalau kita di medis pada orang yang sudah terinfeksi rabies dan menunjukkan gejala yang berat tadi, kita rawat, kita sebagai dokter itu juga memprotek diri. Jadi masuknya itu kayak astronot lah. Oh, Masya Allah. Pakai itu dok ya, pengaman semua ya. Karena kita nggak tahu pada saat karena APD air ludah, ya APD-nya, air ludahnya mengenai mukosa mata kita, itu juga bisa menular. Itu dia. Jadi kita pakai Google semuanya, pakai APD yang lengkap lah, itu dia kan. Karena potensinya sangat besar dia, dan sampai saat ini ya itu tadi ya, untuk pengobatannya efektif untuk sudah terinfeksi itu tidak ada. Baik. Dokter, kita kembali ke vaksin tadi. Nah, ini vaksin ini seberapa besar sih perannya untuk kasus rabies ini, Dok? Oke. Betul. Jadi vaksin anti rabies itu kalau sampai saat ini sangat efektif. Sangat besar pengaruhnya untuk mencegah sampai jangan menimbulkan virus itu berkembang biak sampai ke saraf pusat kita dan menimbulkan gejala. Makanya pemberian vaksin di awal sangat penting. Jadi sangat penting kita berikan. Jadi makanya kalau ada menggigit hewan itu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Kalau di sana tidak ada vaksin anti rabiesnya, ya cari. Biasanya dilapor ke dinas kesehatan ada. Jadi biasanya seperti itu koordinasinya dengan dinas kesehatan. Walaupun misalnya kita hanya melihara kucing Anggora atau kucing. Nah kalau Persia, untuk kucing yang tadi seperti yang tadi. Jadi kalau kita curigai itu sudah memang terinfeksi virus yang menunjukkan gejala yang tadi dia menggigit kemana-mana. Nah itu tuh kita berikan vaksin segera mungkin. Tapi kalau kucing peliharaan kita tidak menunjukkan gejala rabies, kebetulan dia menggigit kita, karena gemes, gemes gitu. Nah itu cukup dibersihkan, tidak langsung harus kita berikan vaksin anti rabies, bisa kita observasi namanya selama 14 hari. Kalau memang tidak ada gejala, tidak perlu diberikan vaksin. Atau misalnya anjing liar, biasanya ditangkap dan ditangkap dibawa ke dinas peternakan, nanti diperiksa di sel otaknya apakah ada virus rabies atau tidak. Kalau terbukti ada virus rabies di anjing tersebut, walaupun tidak kita ragunya ada gejala apa tidak, biasanya kan ditangkap tuh anjingnya, ditangkap, diperiksa ke dinas kesehatan, dinas peternakan, nanti diambil jaringan otaknya, diperiksa. Ya kalau memang ada rabies, segera kita berikan vaksin anti rabies pada orang yang digigit, itu dia. Tapi jarang ya kalau di Pekanbaru yang liar. Hampir semuanya peliharaan ya, Dok ya. Betul, itu dia. Tapi tetap hati-hati saja, itu dia kan. Jadi penanganan yang pertama, pembersihan luka itu sangat penting, itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya, Dok. Ya. Ini apakah mitos atau fakta? Masya Allah. Ini pertanyaan Anda pribadi mungkin, Dok ya. Nah, kita kan yang punya kebun nih, buah-buahan, matoa, rambutan dan yang sejenisnya. Itu kan ada sejenis hewan yang menggigit seperti kelelawar gitu, Dok. Nah, itu kan dia sering, atau musang mungkin, Dok, yang suka makan mangga separuh itu kemudian jatuh gitu. Nah, itu bagaimana, Dok? Baik. Dengan sisa ini atau semuanya akan terkena? Jadi kalau memang dia kan gini, virus rabies itu tidak tahan dengan sinar matahari. Ya, jadi kalau memang bisa, misalnya makanan atau buah yang bekas gigitan itu yang sudah lama, kita berharap virus itu tidak tahan lama di sana, akan mati dia. Segera mungkin itu dia kan. Tapi sebaiknya kalaupun kan harusnya dibuang yang bekas gigitan, atau kalau bisa tidak dimakan sama sekali akan lebih baik gitu dia. Lagi ngapa antum ambil juga yang itu, yang lain aja. Karena yang masaknya masih banyak ya, Ustaz. Tapi untuk edukasi. Kalau untuk edukasi ya seperti itu. Jadi kalau sebaiknya tidak dimakan bekas gigitannya itu. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa misalnya virus rabies itu kan tidak tahan dengan sinar ultraviolet dan sinar matahari, dia akan mati. Kan. Itu kelemahan dia, itu dia kan. Jadi kan kalau udah menggigit dia ke dalam, virusnya kan masuk langsung terlindungi dari sinar matahari. Nah itu tuh yang akan berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Kita di negeri Indonesia ini, apalagi di Pekanbaru, masih cukup dengan sinar ultraviolet. Ultraviolet. Meskipun buahnya tetap banyak, sinarnya juga cukup. Alhamdulillah. Jadi besok ini kalau misalnya Abu Oni mau ngambil, jangan yang itu yang diambil, yang bagus-bagus. Yang bagusnya ya. Bisa dibungkusin buat kita sekalian ya. Nah itu dia, dokter mau katanya. Insya Allah. Ini negeri yang alhamdulillah. Betul. Ya. Baik Bang Ray, kita sampai di penghujung ya. Iya.
Nah, ini bagaimana nih? Terakhir. Nah, bagaimana nih, apa pesan dokter nih yang penting untuk masyarakat agar lebih waspada dan terhindar dari rabies? Terakhir nih dok, gimana dok? Terakhir mungkin ini yang saya ingatkan, sekali lagi tidak bosan bahwa kalau kita ya menemukan hewan-hewan yang menunjukkan gejala rabies yang tadi, ya mulai menggigit di mana-mana, ya, dan jika menggigit seseorang atau anak, cucu ataupun kita, tadi penanganan pertama sesegera mungkin untuk membersihkan luka gigitan. Ya, jadi luka gigitan dibersihkan dengan air selama 15 menit dengan menggunakan sabun. Kita berharap virus yang ada di tempat gigitan itu akan hilang, mati. Dan segera berikan antiseptik, ya, bisa yang tadi betadin ataupun bisa diberikan alkohol 70% dan segera menghubungi tempat fasilitas kesehatan berikutnya. Ya. Jadi yang kedua yang saya ingatkan, sebaiknya kalaupun ada mempunyai hewan peliharaan yang berpotensi, ya sebaiknya tidak dibiarkan lepas begitu saja, ya, karena penularan itu memang dari hewan dulu. Sebaiknya hewan tersebut diberikan vaksin kalau memang mau memelihara juga. Misalnya kalau kucing Anggora adalah di rumah, sebaiknya diberikan vaksin anti rabies supaya tidak menularkan atau tidak menginfeksi kita tentunya. Ya, jadi penanganan yang saya ingatkan untuk rabies ini memang di penanganan awal sih sebenarnya, penanganan awal. Karena kalau untuk mencegah dia tidak tergigit itu kadarullah, karena bisa saja kita lagi jalan ada hewan yang lewat. Ya. Karena kan kita masih di daerah atau di Indonesia ini hewan-hewan itu kan masih bebas berkeliaran ya. Nah itu berpotensi akan terinfeksi bisa saja. Kalau menemukan hewan itu hewan liar, ya segera lakukan yang tadi, ya, dan hubungi dinas kesehatan atau layanan kesehatan untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Tapi kalau hewan peliharaan kita, cukup kita observasi binatangnya. Kalau menunjukkan gejala-gejala rabies, ya, baru akan lanjut untuk pemberian anti vaksin rabies. Tapi kalau tidak ada gejala apa-apa, ya alhamdulillah sebenarnya aman. Tapi tetap di awal itu tetap walaupun ada gejala rabies atau tidak hewan tersebut, bersihkan lukanya dengan air sabun selama 15 menit. Itu yang paling penting. Jangan setelah ini fobia dengan kucing. Nah benar, jangan pula fobia kita dengan kucing. Jadi tetap itu yang diingatkan sama dokter ya. Tetap dibersihkan. Tetap dibersihkan. Bang Ray Abu Syafiq dan Dr. Faisal, Masya Allah, pembahasan kita sebenarnya masih seru ya. Ada yang mau ditanyakan lagi ya, tapi waktu kayaknya. Baik, jazakumullah khair untuk semua pemirsa Asil TV yang sudah menonton kita, menyimak kita juga, dan Ibu Dewi tadi jazakumullah khair juga ya. Untuk Ibu Dewi ya. Baik, kita ucapkan juga jazakumullah khair kepada untuk komunitas Dokter Mengaji Indonesia KDMI ya. Iya, Masya Allah. Masih anggota-anggotanya masih eksis ya. Jangan bosan ya dok. Kalau diundang. Pertemuan selanjutnya barangkali kita bicara yang lain ya. Masya Allah. Tapi Abu Oni sebelum kita closing kita ingatkan dulu. Ini ada acara kita di masjid. Ikut di malam Ahad ini. Mau ikut ke taman nggak dok? Ini tamannya Taman Surga. Taman Surga. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, khususnya warga Kota Pekanbaru tercinta, nanti malam ada kajian tabligh akbar ya, daurah bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asfri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Al-Hijrah Nusantara. Jangan lupa bawa keluarga ya, karena ini kajiannya terbuka untuk umum agar Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa judulnya nih? Jangan salah pilih kunci. Masya Allah. Jadi kuncinya rabies tadi nonton yang ini ya. Biar bisa terhindar dari rabies dan juga penanganannya. Masya Allah. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, dan Bang Ray Abu Syafiq jazakallah khair, dan juga Dr. Faisal Hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dokter kemudahan dalam aktivitasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama, setiap hari Sabtu siang di televisi kesayangan kita Asil TV. Jazakumullah khair sekali lagi kepada Anda semuanya, dan barakallahu fikum. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.
Bismillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai bentuk kemajuan adalah kita menjadikan teknologi adalah sebagai teman kita untuk mempelajari agama kita. Dan hari ini telah hadir satu aplikasi yang bisa dalam genggaman tangan kita lewat HP, yaitu aplikasi Asil F. Nah, di aplikasi ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengakses ilmu, di mana di situ ada streaming TV Asil, ada streaming radio, dan tentunya di sini juga kaum muslimin